Pemirsa, tahukah Anda bahwa padanan kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia bertambah setiap tahunnya? Ya, penambahan kata ini dilakukan oleh tim perkamusan dan peristilahan dari Balai Bahasa termasuk yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana ya kira-kira mekanismenya dan dari mana usulan kata ini didapat? Kali ini rekan kami Mega Laura Lubis akan mengulasnya di segmen sekitar kita berikut ini. Kak Sherin, boleh tolong kasih tahu nggak apa sih sinonim dari kata cantik? Sinonim dari kata cantik itu mungkin indah kali ya? Indah ya, oke. Kakak tahu nggak mana sih padanan kata yang benar mengubah atau merubah? Antara mengubah sama merubah ya kak? Mengubah. Kak, aku mau nanya nih, kalau kata gawai itu padanan dari bahasa Indonesia kata apa sih kak? Aduh, kurang tahu juga sih kak. Mungkin gawai itu semacam handphone kali ya kak? Pemirsa, bahasa adalah identitas dari suatu bangsa yang patut kita pahami dengan baik. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana mekanisme dalam memasukkan padanan kata baru dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenali prosesnya. Yuk, kita cari tahu bersama. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang ada di Jalan Kolam nomor 7 Medan menjadi pusat layanan kebahasaan bagi masyarakat. Di sini disediakan layanan literasi, uji kecakapan bahasa Indonesia, kamus dan istilah, hingga bahasa dan hukum. Salah satu target Balai Bahasa membentuk kepekaan masyarakat untuk kreatif dengan bahasa dan sastra. Hal ini sesuai dengan tujuan kedatangan saya, pemirsa, mengenal lebih dalam diksi-diksi aktual di dalam KBBI. Pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui proses input kosakata baru dalam KBBI. Sebelumnya, saya telah janjian dengan Bapak Zulfri dari Balai Bahasa untuk mengetahuinya. Yuk, kita ketemu dengan beliau. Bapak, selamat siang. Iya. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, semua berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami semua sini sehat semua dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kami untuk pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Pak, boleh tolong jelasin sedikit nih Pak sama pemirsa, gimana sih proses input data dari kata-kata baru nih untuk KBBI Pak? Ya, tahap awal kita mengumpulkan data-data ini berdasarkan literatur yang ada. Kita temui masyarakat penutur asli daerah bahasa tersebut. Misalnya kita menemukan beberapa kosakata yang mungkin berpotensi untuk diusulkan. Misalnya bahasa Nias, kita juga menemui orang penutur bahasa Nias tersebut. Kita pun kembali menggodok ya kosakata ini. Apakah memang layak atau tidak? Ini kita buat namanya sidang komisi bahasa daerah. Dan kita kembali bertemu dengan para pakar bahasa dari bahasa tersebut. Setelah itu kita kerucutkan lagi, akhirnya kita mendapatkan kosakata yang memang layak diusulkan melalui sidang komisi bahasa Indonesia. Nah, sidang komisi bahasa Indonesia ini tempat memutuskan layak tidaknya kosakata itu diangkat menjadi untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ya pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan 200.000 kata di dalam KBBI pada akhir tahun 2024. Saat ini, padanan kata yang masuk baru mencapai 120.000 kata. Masih ada 80.000 kata lagi yang akan diusulkan Balai Bahasa tiap provinsi di Indonesia. Salah satunya Sumatera Utara untuk memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Tim yang bertanggung jawab dalam program kerja ini adalah staf perkamusan dan peristilahan. Zulfri Hidayat adalah salah seorang dari 6 anggotanya. Selama 20 tahun ia telah berkutat pada riset padanan kata yang kebanyakan berasal dari leksikon atau bahasa daerah. Yang pertama adalah kosakata itu unik.
Artinya apa? Dia tidak memiliki konsep sebelumnya yang di bahasa Indonesia. Konsep itu hanya ada di bahasa daerah. Ya, tadi saya juga sudah ada memberi contoh seperti ABA gitu kan. Kalau ABA itu bermakna condong ke depan tentang tubuh. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini tidak ada. Ya. Ais-ais. Ais-ais itu adalah tali untuk pegangan naik ke rumah adat dalam bahasa Simalungun. Ini kan tidak ada. Yang menjadi syarat berikutnya adalah dia enak didengar bahasa ini, kosakata itu. Kemudian dia harus senarai dengan konsep pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Artinya kata itu bisa berubah ataupun bisa diturunkan sesuai dengan konsep morfologi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 2024, ia dan tim berpencar ke daerah Nias, Mandailing Natal, Simalungun, dan Tapanuli untuk mencari leksikon yang dapat diolah menjadi padanan kata baru. Mereka memiliki target penambahan 500 kata ke dalam KBBI setiap tahunnya. Nah, pemirsa, jika pembendaharaan kosakata baru telah terinput nih di KBBI, lantas bagaimana ya cara pendistribusiannya kepada masyarakat? Untuk itu, sekarang saya telah bersama dengan Kak Windy sebagai Duta Bahasa Sumut. Oke, Kak Windy, aku mau nanya nih, gimana Kakak melihat kepekaan berbahasa Indonesia dari anak-anak muda Kota Medan nih, Kak? Kepekaan ya, generasi muda saat ini, itu mungkin lebih ke kurangnya pembenaran dalam penyebutan kata tersebut. Misalkan banyak orang yang menyebutkan merubah gitu daripada mengubah, sementara rubah itu sebenarnya adalah hewan, nama hewan gitu kan. Tapi kalau mengubah memang diambil dari kata ubah, seperti jadi kurang peka gitu. Cara dari Duta Bahasa mensosialisasikannya kepada anak-anak muda atau masyarakat umum tuh gimana, Kak? Duta Bahasa ini kan sebenarnya mitra ya Kak, atau perpanjangan tangan atau kerjasamaan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk sosialisasinya atau bagaimana sih cara kami menyebarkan gitu kan, bagaimana cara penggunaan kata yang benar, itu kami di Instagram mengunggah postingan-postingan seperti padanan-padanan kata. Ada juga penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar. Kalau dari luring, kita kan di Bahasa Sumut ini kan mengikuti program-program dari Balai kan. Jadi kalau misalkan Balai apalagi dari bidang literasi atau kebahasaan hukum gitu ya, kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Peran Balai Bahasa hingga Duta Bahasa dalam memperkaya hasanah bahasa Indonesia akan semakin efektif bila kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk mengenal padanan kata aktual dan menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Mari berbangga berbahasa dengan baik. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.